Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, Anda kan sudah bagikan beberapa kutipan menarik ya dari buku The Personal MBA, khususnya yang soal pemasaran. Betul. Kali ini kita coba kupas deh inti-inti ide pemasaran kunci di buku itu, ya kan? Langsung buat Anda yang dengerin, kita lihat apa ada sih yang paling penting buat dipahami. Tentu, jadi tujuannya yaitu memilah strategi pemasaran yang, menurut buku ini tuh fundamental banget. Menyaring dari banyak banget info bisnis di luar sana, biar Anda dapat intinya aja, yang paling efek gitu. Oke, sip. Nah, kita mulai dari mana nih biasanya? Kalau mau nilai sebuah ide pemasaran gitu. Sumber ini kan poinnya banyak, tapi fondasi awalnya apa ya menurut buku ini? Pertanyaan bagus itu. Jadi buku yang Anda share itu kan nyebutin ada 10 faktor daya tarik pasar ya. Cuman sebagai saringan awal yang penting banget, ada 3 nih yang perlu Anda perhatiin. Oke, apa aja tuh? Pertama, ukuran pasar. Maksudnya, cukup banyak nggak sih orangnya emang aktif gitu loh, nyari solusi yang mirip sama yang Anda tawarin? Oke. Jumlah orang yang aktif nyari ya. Iya, Kedua, potensi harga. Kira-kira nih, harga paling tinggi yang ya realistis lah. Mau dibayar sama pembeli ideal Anda buat solusi itu berapa? potensi harga maksimalnya. Oke. Yang ketiga, Ketiga, biaya akuisisi pelanggan. Ini soal seberapa gampang atau mahal sih buat dapetin satu pelanggan baru. Nah, 3 ini bantu nentuin kelayakan awal pasar itu sendiri. oke. Masuk akal ya, sebagai saringan pertama. Nah, katakanlah kita udah ngerasa, oke nih pasarnya menjanjikan. Tapi kan tantangan berikutnya itu, dapetin perhatian mereka ya. Di tengah semua, ya ampun, rame banget sekarang. Nah, itu dia. Gimana buku ini nyaranin kita biar kelihatan gitu? Kunci utamanya, ini menurut sumber Anda ya, pahami dulu kalau perhatian calon pelanggan itu, terbatas. Jadi harus didapetin, bukan sekedar dicari. Maksudnya didapetin gimana? Fokusnya itu bukan biar populer di mana-mana, tapi dapetin perhatian dari orang yang kemungkinan besar bakal beli. Ini nyambung sama konsepnya Seth Godin soal permission marketing. Oh, pemasaran berbasis izin itu ya? Iya, pemasaran berbasis izin. Jadi jauh lebih efektif kalau kita ngobrol sama orang yang emang milih buat dengerin kita gitu. Daripada kita ya nyela atau nginterupsi orang asing yang nggak kenal. Oke. Jadi kayak minta izin dulu ya? Bukan asal ganggu aja. Oke, ngerti. Nah, terus kalau udah dapat perhatiannya nih, soal harga gimana? Pendekatan nentuin harga yang efektif menurut buku ini gimana? Nah, di sini masuk konsep value-based selling, penjualan berbasis nilai. Value-based selling, oke. Penekanannya itu nentuin harga bukan ngitung biaya produksi atau ngintip harga tetangga, tapi basisnya itu nilai yang kita kasih ke pelanggan. Ini cara mikirnya beda banget sih. Contohnya gimana tuh? Contoh ekstrim dari buku ini, misalnya nih, layanan Anda itu bisa bikin pendapatan klien nambah katakanlah 100 miliar setahun. Nah, kalau Anda pasang harga 10 miliar, kan jadi masuk akal banget. Kenapa? Ya karena nilai yang dia dapat jauh lebih gede dari harga yang dia bayar. Iya juga ya. Nilainya yang jadi patokan utama. Kedengerannya kuat sih pendekatan ini. Tapi kan seringnya pembeli itu ragu ya, takut rugi, apalagi kalau beli yang mahal. Bener banget. Gimana buku ini ngatasin hambatan psikologis itu? Ada caranya? Ada, buku ini ngebahas strategi risk reversal, pemindahan resiko. Risk reversal? Oke. Gimana tuh maksudnya? Intinya itu, mindahin beban resiko dari pembeli ke kita, si penjual. Caranya, ya kasih garansi yang kuat banget. Misalnya, jaminan uang kembali 100% tanpa syarat dalam jangka waktu tertentu. Wah, berani juga ya. Iya, ini kan langsung ngilangin salah satu keraguan terbesar pembeli kan. Penulisnya pakai analogi bawa pulang anak anjing itu loh. Oh iya? Gimana tuh? Kan kalau udah dibawa pulang, dirawat sebentar, biasanya jadi sayang. Jarang banget mau dibalikin lagi. Ya, mungkin ada aja sih resiko kecil disalahgunain sama 1-2 orang, tapi argumennya peningkatan penjualan gara-gara orang jadi berani beli, itu bakal jauh nutupin kerugian kecil dari garansi tadi. Wih, strategi cerdas ini buat ngilangin keraguan. Oke, jadi bikin mereka aman udah. Nah, selain itu, ada nggak cara biar pembeliannya tuh cepet gitu? Biar nggak ditunda-tunda terus. Ada juga, bisa terapin prinsip scarcity, kelangkaan. Scarcity, kelangkaan. Contohnya? Bisa macam-macam, misalnya jumlah unitnya emang terbatas, atau harga diskonnya cuma sampai tanggal sekian, atau batas waktu ekses gitu. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Apa tuh?
Buku ini ngingetin pakainya harus etis dan logis. Jangan sampai kelangkaannya itu kerasa dibuat-buat. Apalagi buat produk digital, kayak e-book yang gampang di-copy ya kan. Kalau kesannya maksa atau bohong, wah bisa jadi bumerang itu, malah ngerusak kepercayaan. Jadi kelangkaannya harus terasa beneran gitu buat pelanggan. Oke deh, jadi kalau dirangkum nih ya intinya, pertama pastiin pasarnya oke. Terus dapetin perhatian dengan cara yang benar, minta izin. Lalu tentuin harga berdasarkan nilai buat pelanggan. Abis itu, ilangin risiko mereka pakai garansi. Mantap. Dan terakhir, kasih alasan yang masuk akal buat mereka beli sekarang, pakai kelangkaan yang etis. Gitu ya kira-kira. Tepat sekali. Nah, terus apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin ada satu pemikiran terakhir gitu yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Mungkin kita bisa renungin kutipan Henry Ford yang juga dikutip di buku itu ya. Dia bilang, pesaing yang perlu ditakuti itu bukan yang selalu ngeliatin kita, tapi dia yang terus-terusan fokus benerin bisnisnya sendiri. Dalam juga ya. Ya, ini kan nunjukin kalau fokus terus-menerus buat ningkatin nilai yang kita tawarkan, itu mungkin strategi pemasaran jangka panjang yang paling kuat lah. Nah, pertanyaan buat Anda renungnya nih. Dari semua konsep pemasaran di personal MBA yang kita omongin tadi, strategi mana sih yang rasanya paling nyambung atau paling pengen Anda coba dalami lagi buat kondisi Anda sekarang?